Hai semuanya, jumpa lagi di channel Dede TV. Bagi kalian yang baru berkunjung atau baru tahu channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Perjalanan Afghanistan sebagai sebuah negara merdeka penuh lika-liku. Dijajah Inggris sejak abad ke-19 membuat negara yang saat ini dikuasai Taliban ini berjuang dengan keras. Afghanistan adalah negara yang tergolong daratan. Afghanistan juga diapit oleh Asia Selatan dan Asia Tengah, memiliki penduduk sekitar 32 juta, menjadikannya negara paling padat penduduknya ke-42 di dunia. Negara ini berbatasan dengan Pakistan di selatan dan timur, Iran di barat, sedangkan di bagian utara berbatasan dengan Turkmenistan, Uzbekistan, dan Tajikistan. Wilayahnya meliputi 652.000 km persegi, menjadikannya negara terbesar ke-41 di dunia. Lokasi strategis negara tersebut di sisi sepanjang jalur sutra telah menghubungkan Afghanistan dengan budaya Timur Tengah dan Asia bagian lain. Sepanjang abad, Afghanistan telah menjadi tempat tinggal untuk banyak orang dan telah menjadi objek dari banyak kampanye militer, terutama dari Alexander Agung, Maurya, Arab Muslim, Mongolia, Inggris, Rusia, dan di era modern oleh dunia Barat. Perang besar pun terjadi hingga 3 kali demi menjadikan Afghanistan negeri yang merdeka, yakni pada 1834 sampai 1842, 1878 sampai 1880, dan yang terakhir 1919. Pada perang ketiga, Afghanistan pun berhasil memenangkannya, menjadikannya negara independen yang dipimpin Amir Amanullah Khan, menyusul kampanye reformasi sosio-ekonominya. Amanullah menyatakan Afghanistan sebagai sebuah monarki dan mengklaim dirinya sebagai raja. Periode terpanjang stabilitas di Afghanistan antara tahun 1933 sampai 1973, ketika negara itu di bawah kekuasaan Raja Zahir Shah. Namun, pada tahun 1973, kakak ipar dari Zahir Shah yaitu Sardar Muhammad Daud melancarkan kudeta tak berdarah. Namun tragisnya, Daud dan seluruh keluarganya dibunuh pada tahun 1978 ketika Partai Rakyat Demokratik Komunis Afghanistan melancarkan kudeta yang dikenal sebagai Revolusi Saur Besar dan mengambil alih pemerintahan. Partai Rakyat Demokratik Komunis Afghanistan pada saat itu tentu didukung oleh pihak Soviet, dan tepat di tahun 1989 Soviet mundur dari Afghanistan karena dapat serangan dari Mujahidin Afghanistan. Dari sinilah awal mula lahirnya Taliban. Sebelum pembentukan kelompok bersenjata pada awal 1990-an, banyak pemimpin Taliban bertempur bersama kelompok Mujahidin Afghanistan melawan pendudukan Soviet pada 1980-an. Sebagai bagian dari kebijakannya melawan musuh perang dingin, Mujahidin menerima senjata dan uang dari Amerika Serikat. Pada awal tahun 1990-an, kelompok bersenjata Taliban muncul sebagai pemain penting. Banyak anggotanya pernah belajar di sekolah agama konservatif di Afghanistan dan di seberang perbatasan di Pakistan. Mereka mendapatkan keuntungan militer dengan cepat dan berhasil mengendalikan Kandahar, kota terbesar setelah Kabul. Mereka pun berjanji kalau kota-kota itu tetap aman, karena muak dengan sikap para komandan Mujahidin dan pasukan mereka yang dituduh melakukan pelanggaran hak dan kejahatan perang untuk mendapatkan kekuasaan. Keberadaan Taliban jadi mendapat sambutan. Taliban merebut ibu kota pada tahun 1996 dan melengsarkan presiden komunis terakhir di Afghanistan, yaitu Najibullah Ahmadzai. Kehadiran Taliban mendapat sambutan ketika mereka pertama kali muncul. Popularitas awal ini disebabkan keberhasilan mereka dalam memberantas korupsi, membatasi pelanggaran hukum, dan membuat jalan-jalan serta daerah-daerah di bawah kendali mereka aman untuk perdagangan berkembang. Kendati demikian, Taliban tidak pernah melonggarkan pembatasan yang awalnya diberlakukan. Mereka berdalih kalau itu untuk memastikan kalau kejahatan perang saudara tidak terulang lagi. Pembatasan itu juga melarang perempuan mendapatkan pendidikan dan pekerjaan, kecuali dokter perempuan. Siapapun yang tidak patuh akan dipenjara dan dipukuli di depan umum. Di sisi lain, Taliban juga memperkenalkan hukuman sesuai dengan interpretasi ketat mereka terhadap hukum syariah, seperti eksekusi publik terhadap pembunuh dan pezina yang dihukum, dan amputasi bagi mereka yang terbukti bersalah melakukan pencurian. Selain itu, laki-laki diharuskan menumbuhkan jenggot, dan perempuan harus mengenakan burqa yang menutupi seluruh tubuh. Taliban juga melarang televisi, musik, dan bioskop, dan tidak menyetujui anak perempuan berusia 10 tahun ke atas pergi ke sekolah. Atas tindakan itu, mereka dituduh melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia dan budaya.
Pada tahun 1999, PBB memberikan sanksi terhadap Taliban atas hubungannya dengan Al-Qaeda yang dipersalahkan atas serangan 11 September di Amerika Serikat. Dari sana, Amerika Serikat mulai menginvasi Afghanistan pada 7 Oktober 2001 setelah Taliban menolak menyerahkan pimpinan Al-Qaeda Osama bin Laden yang bersembunyi di Afghanistan. Bin Laden dianggap sebagai dalang di balik serangan paling mematikan di tanah Amerika Serikat. Menjelang invasi Amerika Serikat, kelompok itu meminta pemerintahan Presiden Amerika Serikat George W. Bush untuk membuktikan kalau Bin Laden berperan dalam serangan 11 September. Mereka juga bernegosiasi dengan Washington, tapi Bush menolak seluruh permintaan itu. Dalam beberapa bulan setelah Amerika Serikat dan sekutunya berkampanye atas pengeboman, Taliban digulingkan. Pemerintahan sementara pun dibentuk pada Desember 2001 dan dipimpin oleh Hamid Karzai. Setelah 20 tahun dilengsarkan pada 2001, Taliban kembali menguasai Afghanistan dan memasuk istana presiden pada Minggu 15 Agustus 2021. Kejadian itu juga membuat Presiden Afghanistan Ashraf Ghani melarikan diri ke luar negeri. Nah, itu tadi sejarah singkat berdirinya negara Afghanistan, serta awal mula terbentuknya kelompok Taliban. Sampai jumpa di next video, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.